semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas MIF 2B. Saya Rizky Saputra dan teman satu kelompok saya Elgus. Kali ini kami akan membuat aplikasi CRUD reservasi hotel menggunakan MySQL dan bahasa pemrograman PHP. Pertama-tama, pastikan Apache dan MySQL aktif. Kemudian masuk ke localhost PHP myadmin. Setelah itu, kita buat database baru dengan nama hotel. Kemudian kita create. Dan kemudian buat tabel dengan nama reservasi. Dengan jumlah sebanyak 8 kolom. Kemudian kita create. Pada kolom yang pertama, kita beri nama nomor reservasi dengan tipe data varchar dengan panjang karakter sebanyak 6. Kemudian kita jadikan primary. Pada tabel kedua, kita berikan nama nick dengan tipe data varchar dengan panjang karakter sebanyak 16 dengan indeks unik karena nick berbeda dengan yang lainnya. Kemudian tabel ketiga kita beri nama tipe data varchar dengan panjang 25 karakter. Tabel yang keempat dengan tipe data dengan panjang karakter sebanyak 25 dengan tipe data varchar. Pada kolom yang kelima kita beri nama telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 13 karakter. Kemudian pada kolom ke-6 kita beri nama kamar dengan tipe data varchar dengan panjang karakter sebanyak 2 karakter. Kemudian tabel ke-7 kita buat, kolom ke-7 kita beri nama check-in dengan tipe data date. Kemudian kolom ke-8 dengan tipe data date juga dengan nama checkout. Setelah dipastikan semuanya benar, kita save. Dan berikut adalah hasilnya. Kemudian masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Setelah itu, buka File Manager, klik Sum, htdocs. Kemudian kita buat folder baru dengan nama uas dpw. Kemudian kita enter, masuk ke Visual Studio Code, open folder, buka CloudSC, ke Sum, htdocs, kemudian uas dpw. Setelah itu kita buat file baru dengan nama index.php. Kemudian setelah itu kita ketikkan tanda tanya php, buka kurung php. Kemudian kita berikan variabel host dengan nama localhost. Setelah itu buat variabel user
dengan nama root, kemudian variabel password kita kosongkan saja. Kemudian di bawahnya lagi kita beri variabel database dengan nama hotel. Kemudian kita buat koneksi, buat variabel koneksi. My SQL terconnect ke variabel user, host, password, dan database. Tentang if jika tidak terhubung ke koneksi, tidak terkoneksi, maka akan menampilkan teks dengan isi tidak bisa terkoneksi ke database. Dan tutup kurung kawal dan else, ketik echo, kemudian di dalamnya kita beri teks koneksi berhasil, kemudian tutup kurung kawal. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome, ketik localhost, kemudian nama foldernya yaitu uas dpw, enter, ditampilkan koneksi berhasil berharap. Berikut adalah program dari tampilan website. Di sini kami menggunakan CSS framework yaitu Bootstrap untuk membuat tampilannya. Kemudian pada bodinya kami beri gambar background hotel seperti berikut, dan ini adalah file dari gambar hotel yang ada di website tadi. Sini kami berikan background white smoke, text center dan sebagainya. Kemudian pada headingnya kami beri nama hotel, dan ini adalah program dari form input data reservasi yang terdiri dari nomor reservasi, nick, nama, alamat, nomor telepon, tipe kamar yang terdiri dari 3 pilihan tipe. Di sini kita ada nomor reservasi, nick, dan ini adalah tipe kamarnya yang terdiri dari 3 pilihan yaitu standar, deluxe, dan premium. Dimana kami menggunakan sistem option. Ini adalah from check-in menggunakan tipe date atau tanggal, dan juga check-out juga menggunakan date atau tanggal untuk mengetahui kapan pelanggan itu melakukan check-in dan check-out. Dan inilah tombol submit untuk menyimpan data. Ini kami menggunakan Bootstrap button sukses. Dan ini adalah form inputnya, outputnya. Sini kami menggunakan hotel dengan header data reservasi hotel, dan ini adalah headernya, terdiri dari nomor reservasi, nick, nama, tipe kamar, check-in, check-out, dan action yang memiliki fungsi edit dan delete. Dan inilah programnya, mana ketika kita menginput data akan munculkan data yang telah diinputkan pada bagian scope ini dengan
system dengan bahasa pemrograman PHP. Disinilah output dari data yang akan kami yang telah kami inputkan. Selanjutnya adalah proses create data. Yang pertama kita buat if di dalamnya, if is set dalam kurung post diambil dari submit yang kita gunakan dengan name simpan. Kemudian kita buat variabel yang diambil dari name dari form yang telah dibuat. Contohnya name nomor reservasi, name nick, name nama, name alamat, dan seterusnya. Kita buat variabel nomor reservasi post nomor reservasi. Ini bertujuan mengambil data dari form dan memasukkannya ke dalam database kita. Menangkap data dan memasukkannya ke dalam database. Kemudian lanjutkan ke variabel selanjutnya, nick, nama, alamat, telepon, kamar, check-in, dan check-out. Nick post, nick, nama, post nama, alamat, kemudian telepon, kamar, dan check-in dan juga check-out. Selanjutnya kita buat kondisional if jika nomor reservasi dan nick, nama, alamat, telepon, kamar, dan check-in dan juga check-out memiliki nilai, maka kita buat query dengan nilai insert into nama database kita, yaitu nama kolom database yaitu reservasi, dengan kolom nomor reservasi, nick, nama, alamat, telepon, kamar, check-in, check-out, dengan value nomor reservasi, nick, nama, alamat, telepon, kamar, check-in, dan juga check-out. Kita enter. Selanjutnya kita buat variabel dengan nama Q1 dan di dalamnya kita isi dengan MySQL query yang di dalamnya terdapat koneksi dan juga SQL1 kita.
Lanjut kita buat kondisional jika Q1-nya berhasil dan juga Q1-nya gagal. Yang pertama, sukses. Kita beri nilai berhasil input data. Sebelum itu kita ritualisasi dulu variabel sukses dan juga variabel error. Yang pertama, sukses. Kita beri nilai awal kosong, sukses. Yang kedua, error dengan nilai kosong. Lanjut ke bawah, sukses berhasil input data. Kemudian else, jika gagal maka akan muncul pesan error. Gagal input data. Jika else, jika data tidak lengkap maka akan muncul error. Jika data kosong, ada salah satu yang kosong atau kurang lengkap, maka akan muncul pesan silahkan input data dengan lengkap. Setelah membuat proses input data, saatnya membuat notifikasi bahwa data telah diinput atau gagal diinput. Kami menggunakan Bootstrap. Pertama-tama kita buat PHP. Kemudian if jika sukses, akan tampil pesan notifikasi sukses. Kami menggunakan Bootstrap. Masuk ke Bootstrap dan ketikkan alat. Kami menggunakan simple sukses, copy, kemudian masuk ke VS Code kembali dan di paste. Hapkan, ganti namanya dengan PHP format code, tidak bisa. Rapikan manual saja. Isi dengan pesan PHP. Di dalamnya diberi echo sukses. Jika sudah, maka salin untuk menampilkan pesan error. Tinggal di copy paste, kemudian ganti variabelnya dengan variabel, diganti dengan variabel error. Di bawah juga alert danger supaya berwarna merah. Bawah diganti dengan error. Ctrl save, kemudian buka MySQL. Kita online 19. Oh, kurang R. Tambah R, Ctrl save, kemudian kembali continue. Silahkan input data dengan lengkap. Kita refresh, dihapus, enter, simpan data. Silahkan input data dengan lengkap. Kemudian kita coba memasukkan data.
1 RSP QA Q 1 RS 2. Kita masukkan nick, kita menggunakan nick samaran saja. Kemudian nama lengkap, masukkan alamat, nomor telepon, tipe kamar yang dipilih, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Kemudian simpan data. Gagal input data. Undefined variable QED baris 43. Baris 43. Variable Q1. Seharusnya Q1 bukan R1. Oh iya. Nah, kita ubah R1 menjadi Q1. Kita Ctrl Shift, kemudian buka Chrome kembali. Kita refresh. Oh, datanya sudah masuk. Kita inputkan data yang baru. Diubah sedikit saja nih. Nama diubah menjadi Airbus, alamat, Senboa, nomor telepon, tipe kamar, standar, check-in, check-out, kemudian simpan data. Berhasil input data. Berhasil diinput ke dalam database. Selanjutnya adalah proses update. Pertama kita beri link ahref index.php op sama dengan edit. Variabel yang kita ingin edit yaitu nomor reservasi, kemudian php echo nomor reservasi. Button kita blok, kemudian kita pindahkan ke dalam A, pindahkan ke dalam. Oke, sekarang kita lihat URL-nya apakah telah berubah. URL telah berubah menjadi edit nomor reservasi. Kita kembali ke VS Code, kemudian kita buat proses update data. Proses update. Kita masukkan if iset get op get op. Ini bertujuan untuk mengambil data pada form. Else op kosong. Kemudian untuk proses edit data, kita ketikkan if op sama dengan edit nomor reservasi sama dengan get nomor reservasi. Setelah nomor reservasi diambil, maka kita buat query untuk menampilkan data, yaitu select bintang from nama tabel kita, yaitu tabel reservasi, where nomor reservasi sama dengan
nomor reservasi. Kemudian kita buat Q1 MySQL query. Maksudnya MySQL query. MySQL query. Dalamnya koneksi dan SQL1. Oke, enter. Dan variabel apa saja yang ingin ditampilkan? MySQL fetch array Q1 dan variabel yang ingin ditampilkan. Pertama, variabel nomor reservasi, dengan R1 nomor reservasi. Lanjut, yaitu nick R1 nick, dan lanjut ke variabel selanjutnya, itu nama, alamat, telepon, kamar, check-in, dan juga yang terakhir check-out. Kita buat jika nomor reservasi kosong atau tidak ada datanya, maka akan muncul pesan error, data tidak ditemukan. Oke. Setelah menampilkan data, selanjutnya kita buat di proses create data untuk mengupdate data dengan query. If op sama dengan edit, if op edit, kita buka query untuk update nama tabel kita, update reservasi, set nomor reservasi sama dengan nomor reservasi. Kita tutup. Set nomor reservasi, kemudian nick sama dengan nick, dan lanjut sampai ke variabel selanjutnya, nomor reservasi, nick, alamat, nama, telepon, check-out, where check-in, where nomor reservasi sama dengan nomor reservasi. Selanjutnya kita buat Q1 yang berisi MySQL query, koneksi, dan juga SQLi1. Kita buat pesan jika Q1 berhasil, maka akan muncul pesan sukses yang berisi data berhasil diedit, di-update. Data berhasil di-update. Jika gagal, maka akan muncul pesan error,
data gagal di update. Oke. Else error data gagal di update. Data berhasil di update. Else error. Kita pindahkan ke atas. Dirapikan sedikit. Oke, sip. Gagal input data. Kita coba buka Chrome. Kita coba edit online 43 from query MySQL 43. Oh, nama reservasi kurang tanda. Oke, kita coba refresh kembali. Coba edit data yang kedua, muncul datanya. Kemudian kita coba ubah nama Argus menjadi Argus Saputra. Coba kita simpan datanya, apakah berubah? Hasil update Argus Saputra. Data yang lain Rizky, coba kita hapus, simpan data hasil update, datanya muncul. Selanjutnya adalah proses delete data. Kita kembali ke VS Code. Kita buat seperti update, yaitu ahref index.php op sama dengan delete. Data yang ingin di delete yaitu nomor reservasi sama dengan php echo nomor reservasi. Oke, button delete kita blok, kemudian kita Ctrl X, kita pindahkan ke dalam link di atas, dalam A. Oke, kita save, Ctrl S, apakah sudah berhasil? Oh, sebelum itu kita berikan notifikasi apakah ingin menghapus data atau tidak menggunakan JavaScript. Return confirm dengan pesan yakin mau hapus data. Kita tutup. Dan kita kembali ke Chrome, kita refresh, coba kita delete, yakin mau hapus data. Oke, kemudian masuk ke dalam nomor reservasi. Kembali lagi ke VS Code, kita membuat proses delete data. Proses delete data. Pertama, if op sama dengan delete, if op delete kurung kerawal, misalkan yang ingin dihapus yaitu nomor reservasi sama dengan nomor reservasi. Enter. Kita buat form, kita buat query-nya yaitu delete bintang form reservasi where nomor reservasi sama dengan
nomor reservasi. Q1 MySQL query koneksi dan SQLi 1. Kita buat pesan. Jika Q1 berhasil, maka akan muncul pesan sukses yang berisi berhasil hapus data. Jika gagal, akan muncul pesan error gagal hapus data. Kita kembali, kita coba hapus data. Kita refresh terlebih dahulu. Kita hapus data Argus, delete, yakin menghapus data. Oke. Terjadi error di line 39. Oh, kelebihan bintang. Kita Ctrl Save, kemudian kembali ke Chrome. Berhasil hapus data. Data Argus telah hilang. Kita coba hapus data yang satu. Delete, yakin menghapus data. Berhasil hapus data. Penghapusan data telah berhasil. Kita coba masukkan data yang baru dengan nama Rizky, alamat, Mensere, nomor telepon, tipe kamar deluxe, check in tanggal 2, check out tanggal 3, simpan data. Kita edit, berhasil edit, tambah jadi Rizky Saputra, data berhasil diedit, dan kita coba delete, data berhasil dihapus. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.